Assalamualaikum sahabat UKD Islami. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 98 yang artinya, sesungguhnya kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kalian akan masuk ke dalamnya. Allah menerangkan bahwa yang menjadi penghuni neraka tidak cuma dari kalangan manusia, jin, dan bangsa syaitan. Namun Allah juga memasukkan ke dalamnya apa yang mereka sembah. Jika manusia menyembah tiang jemuran, maka manusia tersebut dan tiang jemuran yang disembahnya akan sekalian dimasukkan ke neraka oleh Allah. Jika mereka menyembah chip yang ada di sebuah game di HP-nya, maka mereka dan gamenya bersama-sama dieksekusi oleh Allah Ta'ala ke neraka. Karena begitu cintanya terhadap chip dan rela menghabiskan uang beratus-ratus bahkan berjuta-juta demi mendapatkan kepuasan yang non-faedah ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Para penghuni neraka selain mereka mendapatkan azab dari Allah, ternyata mereka juga berkeinginan sesuatu kepada Allah dan sampai berani memintanya kepada Allah. Apa saja yang mereka inginkan dan akankah Allah memenuhi permintaan mereka? Agar lebih jelasnya simak ulasan berikut ini hanya di channel UKD Islami. Agar tidak keliru mohon ditonton sampai habis video ini, insya Allah bermanfaat. Rasa takut seseorang tentang neraka akan muncul seiring bertambahnya rasa takut terhadap Allah. Semakin tinggi rasa takut terhadap Allah, maka akan meningkatkan amal soleh agar tidak termasuk ke dalam golongan ahli neraka. Kerugian yang dialami di akhirat nanti adalah penyesalan yang tidak berujung. Semua penghuni neraka di akhirat kelak akan meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 27 yang artinya, dan jika kamu, hai Muhammad, melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ada 4 keinginan para ahli neraka yang mereka minta kepada Allah. Meminta dikeluarkan dari neraka. Di permintaan pertama ini memang sangat powerful menyakitkan penderitaan yang dialami oleh ahli neraka. Betapa tidak mereka yang digiring ke neraka oleh Allah karena ulah maksiatnya di dunia sampai berani meminta dikeluarkan dari neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 107 yang artinya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Maka jika kami kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu bagaimana Allah menanggapi permintaan mereka? Allah berkata, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara denganku. Di surat Ghafir ayat 11 Allah juga menerangkan yang artinya, mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Allah pun menjawab permintaan mereka, yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah semata. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya, maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Meminta dibinasakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Ad-Dukhruf ayat 77 yang artinya, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Meminta keringanan azab. Di dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja dari azab ini.
Sungguh pedih memang penyiksaan azab neraka di akhirat nanti, sampai-sampai ahli neraka meminta sehari saja keringanan azabnya kepada Allah. Namun Allah tetap tidak mengizinkan. Kita bisa membayangkan jika seandainya disiksa di dunia dengan berbagai cara. Tentu ada akhirnya, yaitu kematian. Namun jika penyiksaan dialami di akhirat sangatlah menyiksa. Setelah malaikat menyiksa ahli neraka dengan kadar dosanya, maka tubuh yang dirasakan sakit atau bahkan sampai hancur berkeping-keping akan dikembalikan seperti semula. Selanjutnya disiksa lagi, lalu dikembalikan lagi. Begitulah seterusnya sampai genaplah batasan dosanya di dunia habis. Meminta minuman penghuni surga. Sebenarnya Allah juga telah menyediakan kepada ahli neraka berupa minuman atau makanan. Namun makanan yang ada di neraka sangat tidak layak untuk dimakan sampai-sampai dapat menghancurkan perut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46 yang artinya, sungguh pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Ia seperti kotoran minyak yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Dari alasan itulah ahli neraka sampai meminta sedikit air dari penghuni surga. Allah telah menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, limpahkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Jika seandainya Allah meneteskan setetes zakum ke dunia ini, apa yang akan terjadi? Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, kalaulah saja setetes dari zakum menetes di lautan yang ada di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap penghidupan penduduk dunia. Siapapun makhluk Allah yang telah dimasukkan ke neraka, ia tidak akan lepas dari penderitaan azab Allah. Sekecil apapun permintaannya dan kemauannya saat di neraka tetap tidak akan diberikan oleh Allah. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga ikut merasakan manfaatnya. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.